UGD itu kan unit gawat darurat ya. Jadi kita bukan menilai berdasarkan dia duluan yang datang. Kalau lagi rame, ya tentu aja kita akan mengutamakan pasien-pasien dengan kondisi yang gawat darurat dulu. Yang kehilangan banyak darah, yang kehilangan kesadaran, yang kejang, yang serangan jantung, yang diare muntah sampai 30 kali. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Masih dalam perjalanan pulang. Sekarang posisinya sudah sampai mana nih? Menuju arah ini ya, Polres Metro Kota Bekasi. Nah inilah, waduh airnya bener-bener habis ya, air kalinya kosong, pantesan airnya limbah doang. Ya kita kalau pulang nyetir jangan buru-buru. Kemana sih buru-buru pulang kerja? Oh di rumah ada anak sama istri nungguin, itu kalian harus hati-hati di jalan. Nah, pas banget tuh ngomongin ambulan. Jadi teman-teman, untuk para pengendara tolong banget, sangat dimohon untuk teman-teman kalau bisa ketika ada ambulan yang melintas itu mohon banget untuk diberikan jalan ya. Karena kenapa? Karena ambulan itu untuk merujuk pasien. Pasiennya banyak macam nih. Ada pasien yang non emergency, ada yang pasien emergency. Nah kadang-kadang kan ambulan ada yang bawa orang meninggal juga toh. Nah ambulan sendiri itu adalah salah satu kendaraan yang di undang-undang harus diberikan jalan karena sifatnya kedaruratan. Karena sifatnya segera, maka ya harus didahulukan, dikasih jalan. Karena biasanya kita merujuk pasien kegawatan, contoh kayak serangan jantung misalkan. Nah itu butuh peralatan lebih lanjut di rumah sakit, contoh di rumah sakit A gitu. Pasiennya dari rumah sakit A ternyata alatnya tidak tersedia, tidak mumpuni, fasilitasnya nggak lengkap. Otomatis kita akan merujuk pasien ke rumah sakit yang punya fasilitasnya lebih lengkap, katakanlah rumah sakit tipe B. Nah mau nggak mau kan pasien ini harus ditransfer loh, dipindah loh. Jadi harus menggunakan ambulan. Nah, ambulan ini sendiri juga harus membawa pasien dalam keadaan stabil dulu nih. Stabil dalam artian tensinya stabil, nadinya stabil, pernapasannya stabil, obatnya udah masuk untuk obat penanganan awal. Kalau sudah stabil seperti itu baru bisa kita transfer pasiennya. Nggak boleh dalam keadaan lagi kurang bagus ya atau lagi drop kita rujuk, karena itu sangat fatal, bisa membahayakan. Makanya kenapa harus segera dirujuk, karena kan posisinya lagi stabil. Jangan sampai begitu dirujuk
alatnya seadanya di ambulan, malah jadi nggak stabil lagi. Nah, itu kegawatnya yang harus dihindarin. Itulah alasannya kenapa ambulan harus didahulukan. Kita nyebrang dulu guys. Nah, terus untuk ambulan juga, aduh, cepet 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 cepet. Oh, aduh, aduh. Ya malum ya, kalau motor Mio, oke pendek, jadi berasa banget lompatannya. Makanya kenapa kalau berhubungan sama ambulan tadi, ya kita harus ini juga, kasihlah jalan, jangan sampai nggak dikasih. Karena ada yang sedang berjuang di dalam ambulan itu, ada yang sedang bertaruh nyawa di ambulan itu. Jadi kita harus hormatin dia yang masih mau berjuang untuk kehidupannya. Dan tentu aja di dalam juga udah dapat tugas medis. Biasanya ada dokter satu, ada perawat satu yang buat ngerujuk. Oh, Jumat berkah nih. Oh ya, alhamdulillah lah abang-abang ojek. Cuma ya gitu, agak teratur perebutan, harusnya rapih ya, teratur gitu. Takut nggak kebagian sih intinya. Itu sih yang harus dibiasakan, sabar. Dan terima kasih juga sih para ekspor ya. Kalau dulu kan susah, kalau sekarang tuh udah banyak ekspor gitu, atau ada komunitas yang suka ekspor ambulan, ada patwal-patwalnya itu. Terima kasih juga buat mereka yang udah ngeluangin waktu kesehariannya buat bantu-bantu ambulan. Kadang ada yang nggak mau dibayar, kadang memang jasa gitu. Big love banget, big thanks banget buat mereka yang mau bukain jalan gitu. Untuk para sopir ambulan juga terima kasih yang udah nyetirnya satset gitu. Soalnya kita yang numpang ya, tenaga medis juga agak dakdikdukser juga, karena kan bener-bener lampu merah tuh kita terabas kan. Jadi ya terima kasih untuk seluruhnya sih, dan keluarga pasien yang juga mengerti ya dan sigap gitu untuk keluarganya biar mau perbaikan, pemulihan. Mau ngomong harus dirujuk ya, mau ngomong keluarga harus tanda tangan toh, ada resiko-resikonya. Nah, itulah yang disebut namanya info concern. Jadi untuk transfer pasien juga kita harus butuh persetujuan keluarga, nggak asal main rujuk. Teman-teman harus tahu bahwa setiap tindakan medis atau setiap penanganan medis itu selalu ada prosedur, selalu mengacu pada SOP yang ada. Gimana kita bisa menilai dia malpraktik atau enggak? Ini berhubungan sama itu ya, kasus kemarin di rumah sakit tuh. Saya nggak mau bahas siapa yang salah ya, cuma untuk menilainya, kita menilai mengacu pada standar operasional prosedur yang sudah ada di instansi tersebut. Udah bener belum sih dia ngejalaninnya, penanganannya? Karena balik lagi, setiap tindakan medis itu sifatnya tidak selalu bisa menyembuhkan. Selalu ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Ya salah satunya mohon maaf, kematian. Biasanya yang sifatnya kematian itu tindakan yang sifatnya invasif. Ya tindakan pembedahan gitu. Tindakan masukkan obat, ada alergi apa enggak, itu bisa mengakibatkan shock kalau terjadi penanganannya, tidak terjadi penanganan alergi gitu, itu juga fatal. Jadi untuk melihat hal-hal tersebut ya mengacu lagi pada SOP-nya, maka rumah sakit atau klinik-klinik selalu melakukan yang namanya akreditasi.
Tuh, jadi melakukan evaluasi atau penilaian tiap tahun, tiap 3 tahun sekali, akreditasi. Jadi sebenarnya rumah sakit dan klinik itu selalu berusaha memberikan yang terbaik ya, pelayanan, SOP-nya juga sesuai up to date tiap tahunnya, sehingga bisa melayani pasien secara optimal itu. Namun kenyataannya memang di lapangan nggak cuma dari pihak rumah sakit ya, mungkin dari keluarga pasien atau pihak dari pasiennya, mungkin situasinya karena tegang, panik gitu ya, jadi semuanya juga pakai tenaga kalau ngomongnya, karena kita nggak pernah tahu situasi di situ orang tuh moodnya, emosinya lagi gimana, tiba-tiba semua ngomong pakai tenaga, kadang nggak terima gitu. Makanya sering tuh terjadi kayak apa, kekerasan yang terjadi, apalagi kayak di UGD gitu ya. Jadi mohon banget untuk semuanya, baik tenaga medis ataupun keluarga pasien ataupun pasien, harus kepala dingin karena di UGD sendiri itu kita bukan melayani berdasarkan nomor antrian atau berdasarkan siapa yang datang. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu nih, UGD itu kan unit gawat darurat ya, jadi kita bukan menilai berdasarkan dia duluan yang datang. Kalau lagi rame ya tentu aja kita akan mengutamakan pasien-pasien dengan kondisi yang gawat darurat dulu, yang kehilangan banyak darah, yang kehilangan kesadaran, yang kejang, yang serangan jantung, yang diare muntah sampai 30 kali gitu. Itu yang kita tanganin dulu. Kalau teman-teman atau keluarganya yang lagi demam ya, atau sakit perut, itu situasinya jatuhnya bukan emergency tapi urgency gitu. Jadi perlu dilakukan penanganan, tapi penanganannya tidak harus sesegera mungkin gitu. Kalau emergency itu penanganan yang harus dilakukan sesegera mungkin, kayak orang kena stroke gitu, pecah pembuluh darah, tusuk benda tajam. Nah, itu kan sifatnya emergency semua tuh. Jadi ada penilaian setiap masuk ke UGD, ada namanya triase masuk ke dalam. Jadi lihat dulu kondisinya, keluhannya apa, tanda-tanda vitalnya apa. Nah di triase tuh kita taring, ada merah, kuning, hijau, hitam. Jadi ada 4 warna tuh. Kalau hijau ya kondisinya masih oke lah, masih bisa nunggu pelayanan. Kalau yang kuning, nah ini urgency ya, bisa nunggu sejam maksimal. Kalau emergency langsung penanganan karena butuh perhatian khusus. Oke. Kalau hitam ya sudah datang dengan keadaan sudah tidak ada, atau memang ya sudah lewat lah istilahnya kita bilang. Nah, biasanya kalau hitam tuh kita ngarahinnya garisnya tuh udah ke arah kamar jenazah gitu. Jadi teman-teman, bukan tenaga kesehatan memilih-milih pasien karena cantik atau ganteng, tapi lebih kepada mana dulu nih yang harus didahulukan, seperti itu. Jadi harus sabar ya, bukan karena dia pakai umum, bukan karena dia pakai BPJS, bukan karena dia pakai asuransi, bukan, karena di UGD semua sama, mau pangkat jabatannya sama semua gitu. Penting teman-teman harus tahu dulu gitu. UGD itu unit gawat darurat. Kalau kondisinya nggak darurat banget, ke klinik boleh, atau mau ke poli dokter spesialis atau poli dokter umum di rumah sakit boleh juga.
gitu. Karena itu hanya untuk orang-orang yang tidak ada kegawatan gitu, kontrol ulang gitu. Itu ya, jangan sampai salah lagi, jangan sampai salah persepsi lagi, dan jangan sampai kalau ngomong pakai tenaga. Mungkin kalau teman-teman diterimanya kurang baik, ya teman-teman mungkin sabar dulu. Oh mungkin habis ngadepin situasi yang gawat darurat, mereka kecapean gitu, dan mungkin mereka juga nggak sadar kondisi fisiknya kelelahan, makanya jawabnya agak datar gitu, nggak yang senyum gitu. Karena memang bidang jasa, apapun situasi yang kita hadapin harus bisa senyum. Itu adalah hal terberat gitu. Apalagi kayak habis ngasih tahu kabar keluarga pasien yang meninggal, keluarga pasien, ada lagi pasien senyum lagi. Nggak mungkin kita dalam waktu singkat bisa merubah wajah kita kembali senyum di saat keluarganya masih ada yang baru aja dikasih tahu bahwa ada kabar kedukaan. Jadi memang serumit itu emosi di UGD. Jadi harap maklum ya. Jadi harus sabar. Oke, mungkin dari gue sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah selalu mendukung. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.